Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Barnabas Lakamal dengan NIM 331222165. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang analisis kesehatan Bank BRI menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Materi yang pertama itu definisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah entitas yang menyediakan layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, investasi, dan asuransi kepada masyarakat. Jenis-jenis lembaga keuangan meliputi bank dan lembaga keuangan non-bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur berbagai aspek operasional perbankan di Indonesia, termasuk ketentuan permodalan, pengawasan, dan perlindungan nasabah. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan terpercaya. Dan yang berikut itu pendekatan analisis. Pendekatan analisis kesehatan BRI dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis rasio keuangan dan pendekatan kuantitatif melalui penilaian kesesuaian operasional dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Data yang didukung meliputi laporan keuangan BRI dan dokumentasi regulasi yang relevan. Analisis rasio keuangan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu current rasio, itu mengukur kemampuan BRI dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Yang kedua itu loan to deposit ratio. Itu dia mengukur proporsi dan simpanan yang disalurkan ke dalam bentuk kredit. Rasio yang ideal berkisar antara 80% sampai 90%. Yang kedua itu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu return on asset. Itu mengukur kemampuan BRI dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Dan yang berikut itu return on equity. Itu mengukur kemampuan BRI dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimilikinya. Dan yang ketiga itu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini dibagi menjadi 2 juga. Itu yang pertama itu debit on equity ratio. Itu mengukur seberapa besar modal sendiri dibandingkan dengan utang. Yang berikut itu capital adequacy ratio. Itu mengukur kecukupan modal bank untuk menutupi risiko kerugian. Yang keempat itu rasio efisiensi. Rasio efisiensi ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu operating efisiensi rasio. Itu mengukur efisiensi operasional bank dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Yang berikut itu cost to income ratio. Itu mengukur efisiensi bank dalam mengendalikan biaya. Dan yang berikut itu analisis Camels. Ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu capital adequacy. Itu menilai kecukupan modal BRI untuk meningkatkan rasio. Yang berikut itu asset quality. Itu menilai kualitas aset yang dimiliki BRI, termasuk kredit yang diberikan. Tingkat non-performing lain yang rendah menunjukkan kualitas aset yang baik. Dan yang ketiga itu manajemen quality. Itu menilai kualitas manajemen BRI dalam mengelola risiko, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keempat itu earning. Itu menilai kemampuan BRI dalam menghasilkan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Yang kelima itu liquidity. Itu menilai kemampuan BRI dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan yang terakhir keenam itu sensitivity to market risk. Itu menilai sensitivitas BRI terhadap perubahan kondisi pasar, termasuk fluktuasi, suku bunga, dan nilai tukar.
Dan yang berikut itu implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terhadap kinerja BRI. Itu dibagi menjadi tiga. Dan yang pertama itu ketentuan permodalan. BRI memenuhi persyaratan modal minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Yang kedua itu pengawasan dan kepatuhan. Itu BRI untuk tunduk pada pengawasan ketat dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Dan yang ketiga itu perlindungan nasabah. Itu BRI menerapkan berbagai kebijakan untuk melindungi nasabah, termasuk transparansi informasi, keamanan transaksi, dan penyelesaian sengketa. Dan yang berikut itu eh, dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terhadap kinerja BRI. Itu stabilitas keuangan. Itu kepatuhan terhadap ketentuan permodalan dan pengawasan membantu BRI menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi risiko kebangkrutan. Yang berikut itu peningkatan kepercayaan nasabah. Itu implementasi kebijakan perlindungan nasabah meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BRI yang dampak positif pada pertumbuhan simpanan dan peningkatan jumlah nasabah. Yang berikut itu efisiensi operasional. Itu pengawasan ketat mendorong BRI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengendalikan biaya sehingga meningkatkan profitabilitas. Dan yang terakhir itu pengelolaan risiko yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mendorong BRI untuk mengimplementasikan manajemen risiko yang lebih baik sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan pasar dengan lebih efektif. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih.